Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, PPKN, IPS, dan SPDB. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran kita dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan kata yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Coba perhatikan gambar berikut. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hari kita menanam pohon di lingkungan. Semakin banyak pohon di lingkungan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, coba perhatikan peta atau mind map pada peta berikut. Ya, di situ setelah kita tadi memahami sebuah bacaan, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Ya, dimulai dari kapan, misalnya kapan dimulainya menanam pohon, ya, apa yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pada saat menanam pohon, itu, dan seterusnya, ya. Nah, ini namanya adalah mind map atau peta pikiran. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada pembelajaran IPA KD 3.2 tentang pernafasan pada hewan. Alat dan sistem yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, bisa dilihat ya. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut mampu membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.
Yang kedua, ada alat dan sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada pernafasan pada ikan atau fiskus. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dari air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan amfibi contohnya di situ ada gambar katak ya. Selanjutnya alat dan sistem pernafasan pada reptil. Nah, contohnya ada ular ya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, dan biawak. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Selanjutnya, ada alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Selanjutnya, ada alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan unta. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Bisa dilihat ya, di situ ada gambar macam-macam. Ada mamalia yang hidup di air, contohnya tadi ada lumba-lumba, paus, paru-paru, lumba-lumba, paus, ya, hiu. Nah, terus di situ ada kuda, kambing, harimau. Nah, itu termasuk mamalia yang hidup di darat. Sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia ya itu ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Bisa dilihat ya, di situ ada gambar paru-paru ya. Paru-paru kanan, ada bronkus kiri, otot dinding bronkus, ruang udara di dalam bronkus, bagian dalam bronkus, ada alveoli, ruang udara di alveoli, pembuluh darah, dan bronchiola. Itu bagian-bagian dari paru-paru tuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya sistem pernafasan pada manusia tadi yang pertama ada hidung.
Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Yang ketiga ada laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus. Alveolus terdapat dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler sel darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Alur pernafasan pada manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap di dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Bisa dilihat ya pada gambar situ. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma terbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot-otot diafragma akan relaksasi. Dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran SPDB dengan KD 3.2. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenjang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah.
Coba perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Ya, di situ bisa dilihat dari mulai C, D, E, F, G, A, B, C, jarak antara C, D itu 1, D, E 1, E, F setengah. Kan tadi rumusnya 1, 1 setengah ya. Terus G, A 1, A, B 1, B, C setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. 1. Bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor antara lain Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Ya, di situ bisa dilihat contoh lagu Hari Merdeka yang menciptakan Haji Mutahar dengan tempo allegro dan diawali nada do. Bisa dinyanyikan sendiri ya di rumah lagunya. Tangga nada diatonis minor bisa seperti lagu contoh Gugur Bunga ya, diawali dengan nada do, temponya 4/4 ya, jenis temponya andante atau lambat. Penciptanya sama, H. Mutahar. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor. 1. Lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diakhiri nada mi dan diakhiri nada la. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1 setengah 1 1 setengah 1. Nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Jadi tangga nadanya yang ketujuh dinaikkan setengah. Baik teman-teman, itu tadi pembelajaran tentang tangga nada diatonis. Kita lanjutkan tentang muatan PPKN dengan KD 3.2. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, ya seperti alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri di dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaannya pada esok harinya. Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini,
Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuk masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab serta ikut menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur, pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti, membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara liburannya bersama keluarga. Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang tinggal di dan menetap di sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu-individu warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Contohnya, bertanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPS dengan KD 3.2. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Ada yang bekerja di persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam.
Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama ada agraris atau pertanian. Ya, jenis-jenis usaha atau ekonomi masyarakat. Contohnya ada pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Beberapa jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan menanam lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih pendek dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya dari peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ada ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberi bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan bantuan kepada peternak. Yang ketiga ada perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air, ikan air tawar, dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang,
rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya ada pertambangan. Bisa dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral, logam misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dengan memperhatikan kelestariannya. Contohnya, PT yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Privat Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak terlihat lagi hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang maupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dijauhkan kembali. Pembakaran liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya menyangkut satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industri, industri sedang, dan industri besar. Contohnya, industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Yang kedelapan, pelayanan dan jasa. Melayani masyarakat atau bentuk layanan terhadap konsumen, misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek.
usaha di bidang pariwisata. Nah, bisa dilihat ya, ada gambar-gambar contoh. Di situ ada menyewakan penginapan, ada gambar orang berjualan. Nah, itu salah satu contoh kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya, usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contohnya, objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contohnya objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain: 1. Mengelola jasa penginapan. Misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha penjualan barang-barang cindera mata atau souvenir. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, sehingga kalian lebih mudah untuk belajar tematiknya. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.